Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Pardamaian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan bagi kita pada hari ini 9 Februari 2022 tertulis dalam Kejadian 46 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, sekilas kita akan mengingat kembali bagaimana peristiwa janji Allah mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga keturunannya. Kita mengenal Yakub yang disebut juga sebagai Israel. Dari keturunan Yakublah suku-suku bangsa Israel. Dan di situ kita melihat bagaimana janji Tuhan terhadap suku-suku Israel itu. Nah, di sini singkat cerita bagaimana Tuhan juga berjanji bahwa Dia sendiri yang akan menyertai Yakub yang akan pergi ke Mesir. Dan peristiwa ini juga tidak terjadi begitu saja. Yakub yang dulunya setelah terjadi peristiwa Yusuf menghilang dan diberitakan oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf telah mati, dan kemudian di akhir kehidupan daripada Yakub, dia mendengar bahwa Yusuf masih hidup. Dan kemudian Yusuf menyuruh saudara-saudaranya yang kebetulan terjadi kelaparan di sana, dan saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk mengambil bahan makanan, membeli bahan makanan. Dan dia di sana berjumpa dengan Yusuf, dan akhirnya mereka disuruh pulang untuk menjemput Yakub, yaitu bapaknya. Dan kemudian singkat cerita, Yakub datang ke Mesir. Namun dalam perjalanan sebelum Yakub pergi ke Mesir, Yakub bertanya dulu kepada Tuhan. Ketika itu mereka tiba di tempat yang bernama Berseba. Di sanalah dia mengorbankan korban bakaran, dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku memang harus pergi ke Mesir? Tuhan di sana juga berbicara dan menunjukkan jalannya. Nah, dalam hal ini apa yang mau kita lihat dalam renungan kita pagi hari ini? Janji Tuhan itu kekal. Janji Tuhan itu akan ditepati oleh Tuhan. Meskipun kita berubah, meskipun perjalanan hidup kita tidak tahu pasti bagaimana, tapi yang jelas janji Tuhan pasti Dia tepati. Tuhan tetap ingat kepada janjinya, dan Dia memberkati keturunan daripada Israel. Dia memberkati Yusuf, salah satu keturunan daripada Israel, itu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika terjadi kelaparan, ternyata jalan keluar sudah Tuhan persiapkan bagi keturunan Yakub. Dan kemudian mereka datang ke Mesir, dan mereka boleh berjumpa dengan Yusuf yang dianggap sudah mati. Namun ketika itu juga perjumpaannya membukakan mata Yakub, ayahnya. Dan kalau kita ikuti peristiwa ini, perjumpaan Yakub dengan Yusuf, lalu dia katakan bahwa hari ini aku sudah tenang untuk mati. Namun sebelum itu keturunan Yakub itu dibawa untuk menghadap kepada Firaun, dan akhirnya diberikan tanah Gosen sebagai tempat tinggal keturunan Yakub. Dan di sana mereka boleh menggembalakan kambing domba, dan mereka boleh tetap hidup sebagai seorang gembala. Dan di sini kita melihat bagaimana perjalanan hidup Yakub dan juga keturunan-keturunan yang tetap diberkati oleh Allah di dalam janji Allah.
Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir bukan dalam situasi yang senang-senang saja. Namun peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang kita tidak tahu, ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada keturunan Yakub. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir bukanlah peristiwa yang bisa kita analogikan dengan logika kita, tetapi justru itu yang menjadi kehendak Tuhan yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan Yusuf. Nah, melalui nats ini kita akan melihat jika Tuhan menepati janjinya, maka kita harus percaya kepada janji Tuhan. Kita adalah manusia perjanjian yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Maka Tuhan sudah menjanjikan sesuatu kepada kita. Siapa yang mengikut Yesus, maka dia akan diselamatkan dan dia memperoleh kehidupan yang kekal. Yang harus kita kerjakan adalah tetap setia kepada Tuhan. Siapa yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di tengah-tengah iman dan kehidupan, banyak hal yang kita alami tengah-tengah kehidupan kita ini tentu bisa membuat kita ragu kepada Tuhan. Maka jika kita ragu, jika kita mulai bimbang, tanyalah kepada Tuhan tentang perjalanan hidupmu. Seperti Yakub juga bertanya kepada Tuhan. Baiklah jika kita meragukan setiap pekerjaan kita dan setiap perbuatan kita, kita tanyalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membimbing kita. Maka Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kita untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang orang meninggalkan sunedesis, suara hati, yang menjadi suara Tuhan menuntun kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka tetaplah setia kepada Tuhan. Maka tetaplah dengar-dengaran dengan Tuhan di dalam hidup kita, supaya apa yang kita perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita boleh melakukannya karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan pada saat ini, ingatlah, Tuhan menepati janjinya. Maka untuk hidup dalam perjanjian itu, hiduplah dalam ketaatan, hiduplah di dalam doa, dan hiduplah dengar-dengaran dengan Tuhan, dan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Engkau berjanji kepada nenek moyang Israel, mulai dari Abraham, Yakub, Ishak. Ya Tuhan, semuanya Engkau tepati, dan semuanya Engkau berkati, dan semuanya Engkau pastikan bahwa Engkau yang menepati janji-Mu. Engkau yang menyuruhnya pergi, dan Engkau juga yang mengantarkannya ke Mesir. Tetapi Engkau juga ya Tuhan yang berjanji akan membawa mereka juga keluar dari sana. Dan itu terlihat ya Tuhan di dalam perjalanan umat-Mu yang boleh kami saksikan di dalam Alkitab. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menepati janji-Mu. Sampai saat ini manusia boleh berubah, semua boleh berubah, tapi janji Tuhan tidak akan pernah berubah bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, kuatkan hati dan pikiran kami untuk tetap percaya, taat, dan melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu agar kami masuk ke dalam perjanjian-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami masuk ke dalam perjanjian itu ya Tuhan, untuk menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kiranya Engkau juga meneguhkan hati kami agar kami juga menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga dan kehidupan yang kekal itu. Tuhan, mampukan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap pekerjaan mereka. Kau menyembuhkan yang sakit, dan Engkau juga ya Tuhan memberikan pengharapan kepada orang yang hampir putus asa. Dan Engkau juga ya Tuhan yang memberikan keterbukaan hati di tengah-tengah hati yang mulai tertutup. Engkau juga ya Tuhan memberikan kelegaan di tengah-tengah beban kehidupan
yang silih berganti di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau setia terhadap janji-janji-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.